Listen to Know comes from the idea that we should really listen to those experiences of young people to know what it's like being in their school environments. So using the words of those young people, she's created 6 videos that speak to their experiences, reenacted by Indonesian actors. And we're using that footage to help inform the work of task force teams, teachers and school leaders in Indonesian schools, specifically here in West Java. It's an unreal project to be part of. I feel really, really lucky to help co-design some of the modules. And today and yesterday, we've been here in Bandung to talk with teachers and task team members about what would be helpful in these modules for them. Tapi ketika saya datang, kemudian mendengar materi-materinya, yang paling saya ingat adalah materi hidden curriculum. Itu ternyata kami sering mengalami itu, tapi kami tidak tahu bahwa hidden curriculum itu ternyata sebuah iceberg yang sangat besar, dan it happens in our school also. Dan ternyata penanganannya juga sebetulnya kami bisa menangani itu, hanya saja mungkin butuh bantuan dari luar gitu. Karena memang kalau misalnya hanya dari pihak kami saja, itu akan sangat sulit. Tapi mudah-mudahan setelah mendengar diskusi studi kasus di sini gitu, itu benar-benar membuat kami terinspirasi. Oke, berarti ke siswa itu harus bagaimana supaya setidaknya walaupun tidak menghilangkan, bisa mengurangi yang namanya kekerasan seksual, baik itu verbal maupun yang benar-benar terjadi gitu. Nah, itu untuk videonya sangat inspiring banget ya, itu banget karena apa? Itu benar-benar true dari siswa ya, jujurly dari siswa gitu ya, jujurly gitu ya, karena siswa suka ngomong gitu ya, benar dari siswa. Dan kami shock awalnya, oh ternyata terjadinya seperti itu, walaupun memang kami sebetulnya sudah melihat riak-riaknya seperti itu ada, tapi tidak menyangka akan sedalam itu gitu. Tapi setelah mendengar dan melihat sendiri rekayasa dari yang itu kan real ya, dari interview gitu. Oh, itu membuat kami menjadi oke, berarti kami harus bersikap seperti apa nanti kepada siswa yang diam di kelas, memisahkan diri dari lingkungannya, atau mungkin dia yang tadi ada labeling bad boys yang seperti itu, mungkin kami akan melakukan beda, akan melihat dulu, investigasi dulu, dan insya Allah saya juga akan menyebarkan ini karena ini positif banget ya, terutama bagi kami guru-guru. Ilmunya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kami bisa lebih mendalami sisa kami di sekolah gitu. Jadi benar-benar itu 6 yang berbeda dan itu benar-benar inspiring. Apa yang saya lakukan selama ini 20 tahun sebagai guru, ternyata tidak saya sendiri gitu yang mengalami. Yang pertama itu, kemudian kasus-kasus yang terjadi menjadi pembelajaran yang sangat berarti buat saya, terutama ketika mendampingi anak didik saya ataupun dengan rekan-rekan saya. Kemudian saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan adalah sesuai dengan yang saya jalankan selama ini. Karena selama ini saya tidak percaya diri dengan pekerjaan saya. Benar nggak sih gitu apa yang saya lakukan? Ternyata dikuatkan kembali oleh Miss Fik sama Mbak Riri gitu informasi yang diberikan. Video sangat bermanfaat sekali. Bahkan kita inginnya kita punya juga gitu ya. Untuk bagaimana ketika dibagikan kepada rekan, kepada murid-murid, responnya seperti apa. Terutama mengenai materi kekerasan seksual ini, pembelajarannya kan tidak hanya untuk guru BK saja, tapi semua guru, semua siswa. Dan yang saya lihat dari videonya sangat bagus, sangat jelas apa yang ada di situ, membuka pengetahuan lebih banyak lagi untuk saya mengenai kekerasan seksual yang terjadi kepada siswa dan hal-hal yang melatar belakanginya. Kemudian hal-hal yang membuat hal tersebut terjadi menjadi lebih jelas bagi saya untuk mengetahuinya, dan saya harus seperti apa nanti di lapangan, jadi bekal untuk saya ataupun untuk rekan-rekan saya nanti di BK maupun di sekolah.
beberapa masalah utama seperti iklim keamanan sekolah, student well-being, persepsi gender, bullying, pemahaman terhadap kekerasan seksual dan juga hukuman fisik menjadi faktor utama. Dan ketika diundang, saya merasa akan mendapat sesuatu di sini. Dan ketika saya mengikuti workshopnya, luar biasa sekali. Workshopnya dengan ke-6 videonya begitu merecall prior knowledge saya dengan konteks real yang diberikan, dengan pertanyaan pemandu yang bisa mengarahkan proses berpikir saya yang sangat mudah dimengerti dan bisa mendorong ke implikasi nyata. Itu membawa pemahaman saya ke bagaimana melakukan pencegahan dengan menganalisis akar dan mencoba mengatasi akar tersebut lebih dini, dan bagaimana tindakan mengantisipasi jika terjadi kekerasan seksual. Setelah kegiatan yang luar biasa ini, saya akan mulai mendorong kepala sekolah untuk bahu-membahu bersama-sama untuk membangun SOP, aturan, dan juga menekankan konsen di semua lini kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa, kemudian membuka kesadaran guru pentingnya berempati, mendengarkan, ikut membersamai siswa tanpa menghakimi, memberikan proteksi, memberikan jaminan keamanan rahasia, dan juga mendorong sekolah untuk membangun tempat yang nyaman untuk siswa bercerita, untuk siswa belajar, diharapkan diimbangi juga dengan keteladanan yang luar biasa dari guru-gurunya. Dan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah membimbing kami dalam workshop dengan video yang luar biasa. Insya Allah, semoga saya mampu menjadi bagian dan berkontribusi nyata menyelesaikan masalah kekerasan seksual di lapangan. Nah, tujuan kali ini untuk workshop ini adalah untuk memperluas ilmu, wawasan, dan pengkajian dari materi-materi yang telah disiapkan oleh rekan-rekan dari City University. Dan harapannya kegiatan ini dapat menambah ilmu, praktik-praktik baik, dan mereka bisa mendiskusikan apa yang mereka dapatkan di sekolah sendiri dan ke sekolah-sekolah lain. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman City University. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kerjasama kita dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam workshop ini, kami mengajak guru sebagai kolaborator. Kita co-design, bukan cuma kita menganggap guru sebagai partisipan. Dan ini juga yang ingin saya tekankan, ketika nanti ibu bapak mengakses websitenya, harus diingat bahwa ibu bapak bukan sekedar menjadi penonton video atau sekedar membaca modul, tapi ibu bapak juga berperan penting dalam akhirnya menyebarkan informasi ini. Oleh karena itu, ibu bapak berperan sebagai kolaborator dan juga co-design. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah bekerja sama dalam pelaksanaan workshop ini.